Gue Ki, roll. Halo, selamat datang di Sauna. Show-nya Azmi dan Nuna. Ada gue di sini, kembarannya Rio Dewanto nggak, tapi bukan. Boleh masuk. Ada gue Azmi di sini. Dan gue Nuna yang bukan kembaran siapa-siapa karena identik gitu. Identik. Ini apa? Duta condet. Yes, Duta condet ya. Duta condet. Tapi perjalanan gimana Nuna? Dari Aduh, perjalanan di sini awal ya aku kira akan sangat jauh ya. Karena kayaknya nih aku udah kayak estimasi kayaknya gue harus 30 menit. Gue gak boleh telat di hari pertama gue. Ternyata sangat dekat ya. Dekat aku ya? Berangkat sekitar 10.40. Ternyata nyampe sini cuma 15 menit. 10.40. 10.40. Makanya waktu tadi kakak lihat, aman nih kayaknya. Gue tuh sempat ini tau, sempat expect kayak lo kayaknya ini pada bakal telat deh. Soalnya jam berapa tadi terakhir lo bales kan? Iya, gue lupa lah. Katanya ini kayak belum pada jalan gitu. Memang belum pada jalan. Iya, termasuk kayak kru kita juga ya ada jam 10 baru mau berangkat. Aduh. Udah kayak gimana nih telat nih udah nih. Gue bangun udah dari jam 8 cengong ngapain dulu gitu. Beres-beres ini dulu. Tapi alhamdulillah semuanya on time. Yes, bener. Semuanya tuh on time banget. Jadi ya cukup untuk baik banget lah untuk hari pertama ini kita nggak telat gitu. Benar, kan. Bagus lah. Mungkin ini adalah awal yang baik. Awal yang baik. Iya, Insya Allah awal yang baik. Iya kan. Tapi aku ini deh Kak, kan Kenapa ini tuh? kita kan awal pertama kali kita ketemu banget ya. Banget. Tapi aku pengen tahu dari sisi Kakak nih awal pertama kali kita ketemu kenapa gitu ya mengajak seorang Hanuna ini untuk dalam di podcast Sauna ini. Ini cerita interview ya. Oh iya. Apa sih Boleh dong kita interview ya kali ya. Gue kayak berasa di interview mata Najwa lagi. Udah siap nih. Ini udah menekuk. Iya kan ya. Oh iya lagi. Jadi awalnya tuh gue lagi nih Nun, lagi apa bahasanya tuh menyelami Spotify lah. Oh sih. Menyelami Spotify kan gue suka emang nyelam di Spotify tapi cuma untuk musik biasanya. Jadi musik-musik di luar top 40 tuh lumayan tahu. Nah, selain itu gue kayak kemarin tuh nyelam ke kayak podcast radio oke juga sih gitu kan. Nemuin lah gue ada salah satu podcast radio kampus. Boleh gue sebutin gak sih namanya? Boleh. Podcast sekalian promosi. Iya benar. Podcast radio kampus. Apa sih? Podcast Radio Untar. Ya. Podcast Radio Untar. Oke. Gue klik lah, ini kan sebenarnya ya ada cerita lagi kenapa gue nggak terlalu asing sama Radio Untar. Nanti itu gue ceritain lah. Tapi ketika gue klik di situ kan ada kayak episode pertama lo tuh yang Fir'aun ya, itu adalah podcast Untar the best menurut gue. Malu. Dari openingnya aja si Ajeng udah kepikiran. Nama partner lu siapa? Vira. Siapa yang kepikiran gabungan Vira dan Nuna adalah Fir'aun? Fir'aun, Vira dan Nuna itu, tapi itu the best banget dan di situ gue dengerin. Pas gue dengerin kayak ini orang lucu deh kan, terus kayak keren banget lagi. Of course. Terus selain itu dan semalam baru gue dengerin episode lo yang ini malu banget lagi. yang transportasi. Nanti takut didengerin sama orang-orang. Pokoknya ada lah salah satu episodenya. Terus kayak aduh ini udah gue gak salah sih kayaknya ngajak si Nuna. Jadi ya karena itu sih. Terus juga selain itu karena dari logat lo, cara ngomong lo, ini Betawi nih. Betawi total. Betawi nih kayaknya. Tapi pas gue tanya bukan lagi. Bukan, iya. Kasih waktu pertama kali ngomong sama gue kayak nggak apa-apa logat Betawi, gue suka itu juga kayak maaf Kak gue bukan Betawi soalnya. Tapi karena mungkin lingkungan rumah kali yang pengaruh. Itu bisa jadi. Ya itu sih karena ya personal lo lah. Dari cerita panjang gue, personal lo yang membuat gue kayaknya ini menarik nih gue ajak podcastan. Karena gue juga sebenarnya udah gatal banget nih mulut gue. Pengen ngomong gitu. Kayak gitu. Jadi alasan gue ya udah dari situ kan kayak Hanuna gue carilah di followingnya Radio Untar. Oh dari situ. Iya. Oh ini kali nih Nuna ini ya bener ya udah kan. Gue sebenarnya ya DM pertama gue adalah masih ada rasa takut salah orang nggak gue. Karena gue nggak tahu lo kan. Iya bener. Iya, salah orang nggak gue ya gitu sampai akhirnya ya udah
benar ternyata. Iya. Itulah awalnya kenapa gue ngajak Nuna untuk bergabung di podcast yang gue bikinnya. Gitu. Seru banget. Akhirnya kan gue ngajak lo kan. Iya. Nah kalau tadi lo nanya gue kenapa gue ngajak lo, sekarang ganti yang gue nanya kenapa lo gak menerima ajakan gue. Oke, thank you banget nih. Ini udah kayak mau interview ya. Ya. Tapi sejujurnya ya Kak, waktu pertama kali lo ngechat gue, itu kan agak lama ya gue membalasnya kan. Ya sekitar 3 harian. Sebenarnya waktu ada tulisan itu karena gue tuh tulisan adalah orang kayak ketika chat DM lo masuk. Chat DM lo masuk, gue tuh agak takut karena gue tuh takut kena scam. Iya. Gue takut kayak ini orang kenapa nih, penipuan atau gimana gitu kan. Takut dong kayak siapa nih tiba-tiba gitu kan. Terus itu gue baca lagi, gue karena takut gue udah kayak gini, udahlah ini scam, ini penipuan nih kali gitu kan. Terus gue lupa tapi kapannya gue mulai nih ngecek. Jadi gue punya salah satu trik di mana itu nggak akan kebaca read gitu lah. Ini nggak masuk request kan? Iya dia masuk request. Jadi bisa kita baca tapi nggak kebaca readnya gitu loh kalau kita udah ngesin. Duh gue ketahuan dong gitu. Pokoknya gue baca tuh kan. Gue baca niat baiknya Kasmi ini, makanya hai Nuna, dia dengan seru banget ya, ekstrovert banget tuh. Gue lihat-lihat tuh kata-kata ekstrovert kayak hai Nuna, boleh gak gue mau ngajakin lo project gini-gini. Udah gue kirim ke email, terus gue langsung email yang mana gitu kan. Terus lo bilang lah kayak lo kasih tahu gue lah apakah email lo ini bisa apa enggak. Email yang lo di IG itu kan. Iya sebenarnya kan itu email sudah lama banget, gue juga gak tahu itu email kemana gitu ya. Soalnya ternyata pas lu bilang gitu gue ngecek emailnya gagal terkirim juga. Iya kan, udah lama banget. Terus udah dari situ lah gue coba baca, ternyata Kak Azmi ini udah ngeliat podcastnya yang lo bilang tuh dari Radio Untar. Terus kayak pengen tahu nih kayak pertama di otak gue adalah gue kira banget adalah gue cuma jadi bintang tamu karena kan gue mulai ngecek story Instagram lo juga kan. Ternyata lo bareng salah satu partner lo yang cewek juga, si Abel. Yang Abel. Jadi gue kayak mungkin gue ingin diundang gitu ya. Gini banget ya, kayak siapa lo gitu ya mengundang gue. Nah di otak gue gitu Kak, tapi kayak siapa gue bisa diundang di podcast gitu kan. Terus udahlah, pertama kali akhirnya gue iniin lah niat baik kayak Kak gue oke nih, cuman gue pengen tahu lebih dalamnya seperti apa. Akhirnya Kak Azmi sangat-sangat prepare dan terorganisasi. Gokil. Ya dia ngasih semuanya. Lo tuh kata-katanya sangat preparing gitu loh Kak. Jadi lo ngasih tahu kayak ini kita bakal kayak gini-gini. Terus gue kayak wow ini kayaknya gak scam nih. Oke. Dari situ gue bilang masih beranggapan ini scam. Gue kan takut banget ya. Jadi kayak kayaknya ini bukan penipuan. Oke. Akhirnya gue baca-baca lah gitu kan. Ternyata gue pelajarin lah podcastnya Kak Azmi yang dulu tuh. Gue cari-cari, iya bener nih ada kan. Oke, aman ya sampai situ. Selanjutnya adalah gue kepikiran karena gue itu lagi mahasiswa semester akhir. Of course sebagai mahasiswa semester akhir tiba-tiba ada podcast, gue tuh akan banget gak kepegang. Iya. Aduh ini pasti gak akan kepegang. Akhirnya gue ngomong lah itu ke Kak Azmi kan. Gue bilang ke lo kan Kak juga kan. Bilang. Kayak Kak ini gimana ya, gue kan juga anak mahasiswa semester akhir. Terus gue penelitian banyak banget gitu kan dan lain-lain. Ternyata dia memang sepertinya ingin banget partneran sama gue ya. Jadi kayak gak apa-apa Nuna, kita bakal tenang aja, santai aja. Pokoknya kita bawa oke aja gitu kan. Pokoknya bisa, kita ini bisa deh gitu kan. Gue makin pede kan. Well, pede banget nih gue. Akhirnya gue ceritalah ke teman-teman gue. Waktu gue cerita ini ada kisah lucu sih. Gue lagi cerita ke temen gue ya kan. Gue cerita ke temen gue, gue ini nih mau ada proyekan sama salah satu orang, gue kenalan lah di DM Instagram gitu, mau diajakin podcast dan lain-lain. Terus dia bilang kayak gini, Nun, coba lo pikirin baik-baik. Nanti kalau podcastnya terkenal, tiba-tiba suara lo dipotong-potong, terus dimasukin ke TikTok dan sosial media, lo gimana Nun? Instagram lo nanti di-ban. Gue udah panik gitu loh Kak. Kayak iya ya, nanti kalau gue viral gara-gara kata-kata gue sendiri gimana? Anjay gitu. Gue membayangkan betapa gak ada remnya nih mulut. Iya, sumpah kayak iya lagi. Dan itu gue panik banget kayak
iya kalau gue viral gara-gara kata-kata gue sendiri gimana Enggak gitu lah, kan. santai. Gue takutnya gue nyerocos dan lain-lain, tiba-tiba dipotong-potong sama orang gitu kan. Terus udah itu gue malu banget. Jadi gue kepikiran berhari-hari kayak gue terima gak ya ini gitu kan. Oh ini sebelum lo ngebales berarti? Iya sebelum gue bilang mengiyakan. iya gue mengiyakan. Terus akhirnya tapi gue ceritalah ke keluarga gue. Gue cerita kan gue anaknya familyable gitu ya kak. Jadi apa-apa diceritain gitu ya ke apalagi kayak ke keluarga gue lah ibaratnya gitu. Terus kata keluarga gue mereka tuh lebih enak karena ngasih sudut pandangnya dua, plusnya kayak gini minusnya kayak gini. Nah yang ngejalanin kan lo maunya gimana kayak gitu. Nah karena gue emang anaknya suka banget dunia podcast. Pertama walau tidak ada wadahnya dan gue bikin itulah di podcast Radio Untar itu walau dan dibantu sama teman-teman gue di waktu itu. Betul. Menurut gue ini adalah suatu yang baik gitu kan. Walaupun ibaratnya apa ya kayak pertama gue ya udah punya lah skill yang ibaratnya ngomong itu. Iya, karena basic lo juga kan di Radio Untar kan. Yes, benar interaksi itu. Cuman ya emang deg-degannya adalah bagaimana ya, karena kan takutnya nggak nyambung dan lain-lain. Ternyata nyambung aja ya. So far sih ya. So far so good lah gitu. So far so good lah. Iya, terus akhirnya gue ngomong lah sama Kak Azmi kayak oke deh Kak buat ini nih. Udah akhirnya aku terimalah itu dengan hati yang masih deg-degan karena kayak aduh takut nih gimana. Tapi semoga viralnya yang baik-baik saja. Iya lah, viral yang baik. Tapi ya, tadi kan lo sempat bilang memang kita baru ketemu nih, ya kan. Bahkan tadi di bawah tuh kita baru ketemu tuh. Iya, benar banget. Nah, setelah itu kan ya udahlah, kita first impression lo tuh gimana sih setelah ya ketemu gua dan gua ketemu lo gitu. First impressionnya lo gimana tuh? First So far, impression gue ternyata ya Kazmi sama ya sama yang ada di DM dan ketika kita mengirim pesan gitu ya saling mengirim pesan. Extrovert banget gitu loh. Jadi dia orangnya yang sangat mengayomi kayak mengayomi anjir. Karena apa sejujurnya ya sebelum kita ketemu ini lo kan selalu gitu kayak hai Nuna selamat pagi gimana kabarnya. Bisa gak usah lo bocorin gak? Emang gue se-hai deh. Iya, kayaknya se-friendly itu sih kalau menurut gue. Dan waktu ketemu juga walaupun awalnya canggung ya kayak banget. Ya kan kayak wajar lah itu lah. Ya itu wajar lah ya. Tapi semakin kesini enak aja sih. Kayak halus aja. Jadi lo keren banget Kak. Wah iyalah. Iyalah gue aja gitu. Aduh. Kalau lo dong Kak kalau gue first impression sebenarnya gue udah expect sih bahwa lo akan kalau bilang gue extrovert pun gue juga sama kalau. Oh iya. Kayak ini orang extrovert. Pandangan gue juga sama gitu dari apa yang maksudnya gue ngedengar lo dari podcast yang Radio Untar dulu kan. Terus kayak ini orang cara ngomongnya juga extrovert, terus cara dia berkomunikasinya juga gitu kan. Dan gue kayak ya nggak maksudnya ya si Nuna ini emang udah kayak gitu. Maksudnya cara ngomong ya cara komunikasi jadi kayak pas tadi ketemu di bawah pun ya sama sih. Maksudnya sama ya? Maksudnya nggak yang kayak biasanya kan orang baru ketemu kayak terus kayak malu-malu gimana gitu kan. Itu sebenarnya gue takutin Nun. Oh iya. Ketemu orang baru terus kayak guenya berusaha untuk menghidupkan suasana. Tapi lawan ngomongnya nggak bisa kayak nggak bisa nangkep atau sebenarnya itu yang gue takutin sih. Itu gue juga takut kok Kak. Iya, makanya kalau lu pada ingat kayak Gi atau Nuna juga ingat waktu awal itu gue pengen ada kita bondingan dulu kan. Iya benar. Sebenarnya itu yang gue takut, yang salah satu pencegahan gue supaya kita nanti ketika take episode pertama nggak canggung. Oh sih. Sebenarnya itu karena sebenarnya rasa canggung itu yang gue takutin gitu. Jadi ya so far sama Nuna adalah ya ini orang first impression gue ya sama lu kayak ya sama banget sih gitu dari cara ngomongnya gitu. Terus ya nggak maksudnya nggak jaim tuh. Nggak jaim tuh gue seneng sih maksudnya ngobrol sama yang nggak jaiman tuh karena emang basicnya lu juga kan di radio juga ya udah biasa lah komunikasi kayak gini ya, talkative kayak gini ya kayak gitu sih. Nggak maksudnya nggak ada yang difilter apa segala macem ya aman aja. Aman lah ya jadi nggak kena scam kalau kata orang. Balik lagi nggak ada. Terus pokoknya setelah akhirnya menerima proyekan ini kan kita sempat
ketemu lah ya, walaupun by online gitu kan. Cek kayak Zoom meeting banget lagi. Ih kayak orang penting banget pakai Zoom meeting. Ada udahlah jangan dijelaskan, pokoknya ya kita kasih tahu lah diskusinya mau kayak gimana, si show ini mau dibawa ke mana, si sauna ini mau dibawa kemana. Itu menurut gue oke banget, itu suatu awal yang baik. Jadi gue tuh udah ada gambaran kayak oh iya gue kedepannya akan gini. Jadi gue bisa ngatur jadwal gue juga gitu kan. Dan gue tahu Kak Eke ataupun Kak Azmi pasti punya jadwal yang juga sibuk, kayaknya lebih dari gue deh sibuknya. Ya, kita semua punya jadwal kan sih? Iya, benar banget. Walaupun gue ngerasa kayak gue orang paling sibuk di dunia, ternyata tidak ya. Ternyata masih banyak. Kalau lu ceritain orang paling sibuk ketika lu menjadi PD, nah itu iya. Iya. Aduh, masa lalu udahlah. Tapi Kak, ketika lo nih udah masuk kan, kita udah saling udah deal gitu. Ada gak sih kalau misalkan dari orang-orang deket lo yang kayak ngasih pesan kayak lo tentang podcastnya nanti kayak gini-gini atau gimana gitu? Oh, dari orang-orang terdekat. Iya. Ya dari umi gue sih, keluarga lah ya. Karena gue kan umi gue kan udah solo fighter ya. Terus ya gue ngomong ke umi gue kayak, Mi nanti mau ada podcast nih sama siapa, ada orang baru namanya Nuna. Orang mana dia, orang Condet atau gini. Podcastnya tentang apa? Ya sama. Terus by the way umi gue tuh belum terlalu nangkep podcast itu apa. Jadi gue menyederhanakannya dengan aku ngomong di depan mic. Terus kayak gimana contohnya, kayak gini kan gue kasih yang salah satu podcast gue yang lama itu kan. Ini kayak gini, jadi nanti sama dia juga nggak lain lagi orangnya. Terus udah gitu ya udah. Kapan mulainya? Ya insya Allah Januari awal gitu. Nyokap gue sih kayak oh ya udah nggak apa-apa, ya apapun itu tanpa lu bilang juga, kalau orang tua mengedukung aja gitu. Tapi yang penting jangan sampai ngeganggu kegiatan kayak kerjaan lo kayak gitu. Nggak apa-apa, aman kok kayak gitu sih. Nggak kayak kalau dari abang gue, kakak-kakak gue semuanya aman kayak. Ya udah emang lu dari dulu suka bikin kayak gitu. Emang passionnya di situ ya. Iya, kayak inget gak kayak dulu yang di atas jadi gudang, gue rombak. Oh wow. Jadi green screen kayak waktu itu. Jadi green screen, terus kayak gue sosok waktu itu sih paling musik gitu, ngebahas musik ya. Gue intermezzo ya. Iya. Kita flashback ke konten gue yang waktu itu. Jadi gue ngebahas lagunya Tulus Ki ya. Tulus, album Manusia yang baru rilis. Wow, seru banget. Terus itu gue bikin video itu, terus kayak gue nge-review lah, kayak si paham banget nih gitu ya kan. Jadi waktu itu gue ngebahas lagunya yang Ini Semua Bukan Salahmu, itu lagu apa? Ini semua bukan salahmu. Punya magis perekat yang Jatuh Suka. Kan itu liriknya gue perhatiin tuh. Ini bukan salahmu, punya magis perekat sekuat itu. Terus kayak dari aduh gimana ya itu liriknya? Ini semua bukan salahmu, punya magis perekat yang sekuat itu. Dari lahir sudah begitu, maafkan aku jatuh suka. Gue lagi ngebahas nih, ini lirik bagus banget nih ya kan, ngegombalnya cakep nih. Dari belakang nyeletuk, wah Buaya Sastra. itu dari situ memang kan kayak keluarga besar gue ngeliat juga video-video itu. Bahkan keluarga besar gue pada nanya, ini lu syuting di mana? Kan gue green screen ya, jadi belakangnya bisa gue sulap jadi apapun lah gitu. Kayak bisa gue lagi di Saturnus apa gimana gitu. Dari situlah keluarga gue tahu bahwa ya ini anak emang kayak udah demennya di sini gitu. Passionnya di situ. Iya, jadi kayak gue bilang bikin video apapun gas. Gitu. Gitu. Nah, kalau lu ada nggak? Soalnya lu kan kayak tadi juga kan lu harus izin dulu gitu. Iya, benar. Kalau petua-petuahnya gitu ada gak? Kalau petua-petua ya paling cuman kayak jaga diri aja gitu kan. Apalagi ibaratnya ini ketemu orang baru ya. Betul. Gitu. Jaga sikap dimanapun, karena emang keluarga gue tuh selalu mengajarkan kayak ibaratnya dimanapun lo berada, sikap lo tuh yang paling akan diingat sama orang gitu kan. Jadi apapun itu pokoknya harus bisa jaga diri gitu. Terus kalau emang dirasa ada yang yang kayak nggak enak dan lain-lain, harus disampaikan kayak gitu sih paling. Tapi kalau misalkan secara mendukung ya mendukung juga sama. Kalau gue tuh kayak lo, karena gue itu adalah tipe anak yang emang suka exploring gitu loh Kak, kayak bikin video-video. Tapi kalau lo kan udah masuk ke dunia podcast tadi kan kita dengarnya, udah masuk tuh bikin kayak interview kayak apa sih tadi tuh yang manusia review. Ya review. Kalau gue tuh cuman bikin video-video kecil gitu loh. Jadi kayak
Contoh kayak kemarin nih gue habis ke pameran, gue bikin video yang cuman 15 detik gitu loh, kayak menggambarkan gitu loh. Gue misalnya kayak highlight lah gitu ya. Highlightnya kayak gitu. Atau misalkan ada video-video lucu aja gitu, misalkan yang terjadi di dalam hidup gue bikin gitu loh untuk gue share ke orang kayak gitu. Jadi karena ya keluarga gue juga tahu gitu. Yang penting istilahnya kalau keluarga gue besar, gue ngomongnya lo bisa jaga diri itu udah nilai paling plus. Dan jangan lupa sholat, udah itu doang katanya. Ya namanya juga ya, sama lagi. Iya kan, jangan lupa sholat, udah itu paling penting. Soal itu ya, gue kalau lo bilang tadi, gue cerita juga nih soal umi gue tuh bener, itu salah satu nasihat yang sholat deh. Nun, gue suka nonton bola kan, nonton Persija nih di GBK. Gue tuh boleh nonton bawa sarung buat sholat, Nun. Karena sama banget kayak gue. Alhamdulillahnya di GBK tuh sekarang memang udah ada kayak walaupun kita nggak di musolanya, kayak ada di mau masuk tribunnya gitu. Ternyata memang ada juga yang sadar akan waktu sholat tuh, jadi semuanya jamaah. Serius, Nun, di GBK bagus banget. Gue nonton Persija, ya gue suka Persija by the way. Gue nonton bola gue harus bawa sarung. Ya itu jangan tinggal di sholat. Terus juga nonton musik. Gue suka konseran ya. Oke. Gue tuh konseran ya udah silahkan. Lu mau dari siang sampai tengah malam sampai berapa bawa sarung. Karena gue konseran kan selalu bawa celana pendek kayak gitu. Bawa sarung, lu sholat jangan sampai tinggal ya gitu. Itu pesan yang ya kalau lu bilang tadi jangan lupa sholat ya, itu bener. Jangan lupa sholat ya. Sama banget lagi. Mau kemanapun jangan lupa sholat. Udah itu doang diingetin deh. Ya siap gitu. Ya, apa? Kalau menurut lo nih Kak, hal apa yang baru lo ketahuin ya pertama kali kita ketemu kali ya? Kayak hal baru apa mungkin dari tadi nih? Lo ngelihat gue apa? Kalau gue apa ya? Kalau ya itu sih. Kalau dulu gue bingung lagi. Kalau lo paling itu tadi yang gue bilang kayak ternyata sama aja. Oh, gue tahu Kak. Gue panik lagi. Sorry banget. Kenapa Ini gue kira mungkin emang kadang nih foto di sosial media tuh suka menipu orang ya. Gue kira lu tuh bapak-bapak banget, ternyata waktu bapak-bapak banget. Sorry banget. Tapi ternyata waktu ketemu enggak. Lo muda, sumpah. Anjing bapak. Sumpah lo muda banget. Gue langsung kayak oh muda. Gue malah ngerasa kita seumuran Kak. Astaga ya Asli, Allah. sorry banget. Tapi ya itulah makanya jangan percaya dengan foto-foto di sosial media. Karena terkadang tuh enggak sama. Ajis bisa. Maaf banget gue harus menyampaikan ini. Tapi itu ya hal pertama yang gue notice dan baru. Untungnya ketemu ya. Kayaknya kalau kita gak ketemu gitu by online aja. Iya. Kayak lu masih nganggap gue bapak-bapak. Iya. Gue kayak gue ini sedang podcast dengan bapak-bapak. Ternyata enggak, dia masih muda guys. Aduh. Kalau gue lu kan kalau gue tahu lo dari podcast, aduh sampai nangis. Maaf ya. Dari podcast radio lo itu. Ya. Lu kan ada salah satu, gue nggak tahu ya dari radio itu apa bukan, tapi ada salah satu orang bilang lu tuh orangnya Black Mamba banget. Oh iya, benar. Terus pas gue datang juga sebenarnya gue udah worry dengan background hitam. Iya. Gue yakin Duna pakai hitam nih. Gue udah worry gitu. Terus udah juga gue pakai hitam gitu. Gue udah worry, tapi pas ke bawah nggak se-Black Mamba itu. Iya. Enggak kan, pasti ada warna hidupnya kan. Iya. Masih ini kok dia cewek kue, gue apa namanya? Iya. Oh iya, kalau dia cewek kue, kalau gue cewek mamba. Cewek mamba ya kayak gitu-gitu deh. Ya kalau yang hal baru yang gue ketahuin itu sih, ternyata kayak gue udah worry sebenarnya kayak ini Nun pasti banyak pakai hitam, cuma ya nggak se-Black Mamba itulah. Ya, enggak gitu lah. Kayak emang hidupnya emang butuh berwarna, makanya mengganti warnanya menjadi ya biru. Tapi ngomongin soal pakaian, lu tuh prefer ke pakaian lu tuh colorful atau hitam? Jujur gue tuh kalau yang mentereng ngejreng banget gue tuh nggak begitu demen Kak. Kuning gitu. Iya kuning. Aduh, gitu kan. Pink tapi yang fuchsia lu tuh ya kan. Lo tau kan zaman sekarang aduh enggak fuchsia. Lagi. Oh my god gitu. Oh gue nggak bisa banget kayak gitu kan. Mungkin emang biasanya gue warna hitam karena menurut gue warna hitam adalah warna paling netral. Betul, ya kan? Setuju gue. Lo mau pakai apa aja warna hitam tuh udah pakai oke banget gitu. Nah tapi kalau nggak tahu ya sekarang ini gue lagi demen-demen
demen aja dengan warna-warna yang kayak pastel gitu. Jadi nggak begitu terang tapi nggak begitu gelap juga Soft gitu. gitu. Ya soft lah. Iya. Nah itu yang gue pakai. Tapi hitam tuh emang luar biasa. Oke. Banget deh. Hitam tuh bener-bener warna yang netral banget sih. Bener banget. Kayak kalau gue bisa pakai hitam setiap hari, gue pakai hitam setiap hari. Tapi kayak akan dimarahin sama orang-orang di sekitar gue. Kayak hitam mulu. Emang mau kemana? Kayak Mark Zuckerberg ya. Iya. Padahal bajunya banyak cuma warnanya sama gitu. Dikata kagak ganti baju ya. Ternyata dia ganti baju tahu. Cuma warnanya sama kan? aja. Dia ganti baju juga. Gue selama ini juga ngira dia gak pernah ganti baju tau gak? Astaga, orangnya deket sama gue. Ternyata orang yang gue omongin salah satunya doi. Enggak, tapi kalau gue pun kalau misalnya di rumah ya, gue sempet tuh kemarin tuh. Jadi pas gue preparing mau kesini kan gue nginep kan. Iya. Pas gue preparing mau kesini, gue ngeliat buka lemari gue tuh kayak anjing hitam banyak banget coy. Jadi gue suka misahin. Jadi ada satu baris hitam doang. Iya. Ada satu baris yang warna-warni dah gitu dah. Nah yang warna-warni cuma berapa biji paling. Yang hitamnya ya Allah banyak banget. Banyak banget itu. Itu banyak banget ya. Ya udah dari situ kayak gila ini baju hitam memang the best itu gitu. Iya, karena baju hitam itu bisa digunakan kemanapun ya kan. Netral. Lo mau acara formal bisa, Banget. informal bisa. Tapi ngomong-ngomong masalah acara formal dan informal, gue pengen tahu dong Kak, kesibukan lo apa sih? Kan nggak mungkin kan podcast doang ya kan. Pasti ada kesibukan lain ya. Gue jam 2 mau syuting. Maaf Sibuk banget. Enggak. Sibuk gue selama ini ya kerja aja sih. Kerja sama ya mengisi waktu luangnya kayak sekarang lah. Saking gue tuh jadwal kerja gue itu lumayan ini ya, lumayan agak kiri ya. Jadi maksudnya kalau orang-orang kan 9 to 5 atau kalau shiftingan itu shift 1, shift 2, shift 3. Nah, kalau gue 3 shift itu digabungin. Jadi 24 jam. Wow. Itu Tapi, tidur Kak? Ya tidur sedapatnya aja. Iya. Jadi 24 jam gue tidur. Gila 24 jam gue tidur. Jadi 24 jam gue kerja, 1 hari full which is 3 hari gue libur. Oh wow. Jadi kayak lumayan lah kebayar lah. Nah 3 harinya ini gue bingung mau ngapain. Ya kadang kayak di rumah doang, tidur, ngopi, terus streaming Netflix kan kayak pengangguran banget. Padahal dia nggak sadar sisa harinya itu dia bekerja. Tapi di situ lah gue kayak gue ngapain ya gitu ya udah. Akhirnya gue ada waktu buat menyelami Spotify. Ya itu karena gue liburnya itu lumayan panjang. Oh di saat itulah. Di saat itu jadi akhirnya kayak biasanya kan kita kalau misalnya kita nonton short movie atau kita nonton film yang best banget atau bikin ngedenger podcast, kita aja ada kemauan kan untuk kayak gue pengen deh bikin kayak gitu. Iya gak sih? Benar. Nah makanya gue dari situ pas gue ngedenger podcast yang lo itu, gue bikin dah. Ya udah kebetulan waktunya juga lumayan support nih gitu kan. Ya kayak gitu. Kayak alam sedang mendukung seorang asli. Cakung banget ya. Cuaca mendukung. Cakung, bagus banget cuaca mendukung. Gue baru mendapatkan kata-kata gitu. Itu kan dekat daerah lu gak sih Cakung tuh? Hah? Lain ya? Iya deket sumpah kan deket banget. Tuh orang-orang kalau misalkan denger Cakung tuh kayak Cakung panas macet. Kalau sumpah ya gue nggak tahu. Kayak lo tuh sempat bilang ada 2 teman lo yang nggak tahu condet di mana. Iya lagi. Tapi sumpah. Dia tahu Halim. Dia tahu Halim, tapi dia nggak tahu condet. Padahal lempeng doang ya. Iya. Padahal kalau lo mau ke Halim lo harus lewat condet dulu. Iya kan? Iya. Tapi mereka nggak tahu condet. Makanya sekarang orang-orang kalau gue baru kenal nih ya terus lo daerah mana gitu. Iya gue tinggal daerah Condet gitu kan. Terus kalau gue bilang lo pasti nggak tahu. Terus misalkan ada orang ngomong kayak enggak gue tahu kok Condet. Lo tahu Condet? Lo tahu? Terus gitu gue seneng banget kan. Sekaget itu. Iya karena orang nggak banyak tahu Condet. Sebel banget. Makanya gue waktu lebaran kemarin gue ngajakin teman-teman gue yang gak tahu Condet untuk ke Condet. Kayak lo harus kenal Condet gue kayak gimana. Akhirnya tahu. Tapi bukannya dengan ada PS Store harusnya udah pada tahu ya? Harusnya. Tapi gak tahu mereka tuh aneh dah. Gue juga bingung kenapa gak tahu Condet. Pokoknya lu masuk Condet itu, lu masuk nih yang turunan ya. Iya. Turunan depan lu toko parfum 2 nah itu tuh. Iya benar. Apa deh toko parfumnya lupa gue. Iya benar. Itu khasnya Condet lagi kalau masuk turunan itu. Parfum semua. Iya parfum. Itu juga. Itu gue bingung sih. Tapi kalau misalnya ada daerah yang nggak tahu gitu, kayak lu kan temen lu ada yang nggak tahu Condet di mana. Kayak kita juga Ki ya. Daerah kita tuh namanya Kapuk.
Kapuk. Pandai Indah Kapuk, bukan? Bukan. Ya oke lah, lumayan dekat lah. Cuma kan kayaknya Pantai Indah Kapuk kan yang elit kelas banget ya. Kalau kita tuh yang apa? Yang UMKM lah. Oh, ya. Nah, banyak orang yang nggak tahu Kapuk itu di mana. Persis lah kesannya kayak condet di mana gitu. Jadi gue tuh mengakalinya dengan kalau lu kan orang nggak tahu condet tapi tahu Halim. Iya. Gua orang nggak tahu Kapuk tapi tahu Cengkareng. Oh iya. Jadi gue ngakali gue rumah lu memang Cengkareng. Oh. Karena memang secara daerah tanggaan. Oh, deket lah. Iya dekat. Rumah mana Cengkareng mana Kapuk. Kalau orang yang tahu pasti komplain. Itu Kapuk beda sama Cengkareng gitu. Cuma kalau yang nggak tahu, oh iya aja. Gitu. Iya aja udah. Main juga kagak kan. Makanya itulah. Ya tapi emang susahnya gitu sih Kak. Kalau misalkan ada di daerah-daerah yang orang nggak tahu, ya jadi kayak oh di sini terus kayak oh iya. Cari oh iya doang. inian nih, cari alternatif daerah apa ya yang terkenal Bener gitu. banget. Tapi jujur kan gue tuh kampus gue itu adalah di daerah Jakarta Barat. Sedangkan kan gue anak Jakarta Timur kan. Tapi ya gue suka cerita gitu loh, kayak gue tuh jauh loh dari kampus. That's Ujung why, ke ujung ya. Iya kan, ujung ke ujung kan. Orang tuh awalnya gak percaya Kak, kayak gak mungkin lo gini-gini. Lo emang berapa jam kalau misalkan dari kampus ke sini? Sejam. Gue tuh udah ngomong gue sejam itu pun naik busway gue bilang. Dan busway itu kan kadang lama dan lain-lain bisa 1,5 jam kan. Terus mereka tuh gak percaya. Makanya waktu gue bawa ke Condet, mereka tuh langsung ngomong, Nun gak apa-apa deh lu kalau misalkan kita ketemuan nanti di Jakarta Barat lo telat, tak hargain gitu. Akhirnya tahu. Jadi itu alasan gue sekarang kalau gue telat gue santai. Ingat rumah gue di mana? Condet. Oh iya. Ada alibi. Alibi spesial ya. Benar sekali. Tapi itu seru sih menurut gue. Tapi emang lu suka ngumpul-ngumpul maksudnya tapi belakangan ini lagi sibuk ngapain juga nih? Kalau gue kesibukan akhir-akhir ini gue sedang penelitian sudah pasti karena Oke. gue sedang mengalami si fase di mana mahasiswa mengejar dosen. Itu gue baru ngalamin. Gue kira itu itu hanya tipuan ya manusia. Enjoy the journey. Gue kira itu hanya tipuan media sosial yang kayak itu benar. Ternyata bener banget. Itu benar. Gue baru ngerasain sakit hatinya. Dosen gue ngacangin gue. Ya udahlah, semoga dosenku cepat-cepat baik lah. Tapi udah sekarang. Baru tadi pagi dia menjawab pesanku. Ya udahlah nggak apa-apa gitu. Ya jadi gitu sih. Paling kalau kesibukannya emang lagi penelitian karena ya mengejar untuk lulus tahun ini. Amin ya Allah. Semoga tolong doakan. Iya. Pokoknya tahun ini harus lulus gitu ya, biar tahun depan bisa happy. Sama ini sih paling kayak kalau kesibukannya ya paling gue itu doang. Nah kalau misalkan tadi cara waktu luangnya adalah Netflix dan lain-lain, gue biasanya waktu luangnya gue ke keluarga gue gitu. Jadi ngumpul bareng keluarga. Ya, keluarga gue tuh demen banget bikin acara-acara gitu. Mungkin karena emang persekutuan si Arab itu memang banyak ya. Jadi paguyuban. Iya, paguyuban itu sangat banyak ya. Jadi mungkin emang suka aja kayak gitu. Berkumpul di satu tempat gitu hanya untuk ngobrol gitu. Jadi paling gue mengisi waktu luang gue ya itu main bareng saudara-saudara gue, atau misalkan kayak ya paling jalan kemana kayak gitu. Biasanya cuman ke mall sih, cuman ke mall makan lalu pulang gitu. Pulang lagi. IC. Enggak sampai IC sih Kak. Ya paling ya makan apalah gitu yang ada gitu. Tapi biasanya soalnya kalau gue ke IC tuh banyak banget keluarga-keluarga besar gitu. Iya lagi. Tapi jujur IC itu kalau lo nggak kuat makan di situ jangan. Ada triknya tau? Emang ada? Gimana tuh? Kalau lagi makan lu jangan minum. Oh iya. Ya, jangan minum manis ya katanya. Iya, pokoknya minum apapun jangan. Oh gitu. Minum itu buat di ending aja. Soalnya kalau misalnya ya kecuali kalau lu keselak ya. Kalau keselak sih ya minum lah gitu. Tapi kalau itu gue sempat beberapa kali IC juga sama anak-anak kantor gue. Dan itu salah satu triknya ya kalau lu di tengah makan tuh jangan minum dulu. Minum nanti belakangan. Karena kalau lu minum kenyang udah. Kan sayang gitu yang lain-lainnya. Iya kembung lebih tepatnya ya kan. Iya udah kayak ikan kan tuh kembung ya. Gitu. Ikan kembung dong. Iya tapi emang gitu sih. Gue pernah makan IC terus kalau misalkan lapar banget menurut gue worth it. Iya. Ya kan. Kalau lo lagi dalam keadaan lapar, gue belum makan seharian, oke worth it. Tapi kalau lo udah makan setengah, terus lo lanjut makan IC, muntah. Itu sih namanya kayaknya. Muntah gitu. Gitu lah. Iya lah. Terus kalau
Kalau berarti kalau lu mengisi waktu kesibukan mengisi waktu luang lu dengan kayak gitu ya, kumpul keluarga ngumpul gitu. Atau emang kalau misalkan hari itu emang gak lagi ngapa-ngapain, ya paling Netflix ya kan. Oke, gini. Kalau tadi kan lu kan tadi bilang sempet lo anjing paguyuban di otak gue, sorry. Paguyuban. Lo kan dari Arabic family lah ya, keluarga Arab lah gitu. Sempet beberapa kali gue lihat di kan TikTok kayak siapa Ki yang Aser Ki Sahil. Ya. Terus ada siapa itu yang Amerisya Usara tuh. Siapa gue tau gak sih? Oh iya sih yang anak gang Arab lah itu bener-bener ya. Pokoknya itu. Nah itu kan dia berkonten juga tuh ketika dia lagi kumpul keluarga atau lagi nongkrong. Lu tipikal yang aktif bersosmed juga gak sih kayak mereka-mereka gitu? Aktif bersosmed sepertinya ya kadang sih kayak sesuai mood gue pengen bikin atau enggaknya Gen gitu. Gen Z ya, wah bener sekali. Sesuai mood, oke terus. Ya sesuai mood aja lah kita para generasi Z ini gitu. Kalau mau ya bikin, kalau enggak ya enggak. Cuman kalau emang lagi fasenya emang lagi lucu-lucunya biasanya akan gue kontenin gitu. Misalnya keluarga gue melakukan apa gitu ya, hal-hal yang di luar nalar pikiran manusia. Nah itu gue kontenin tuh bisa kayak gitu. Apalagi ya ibaratnya kayak sosial media itu menurut gue kayak ya udah apa yang pengen gue tuh tidak mau orang-orang tuh nonton gue karena gue harus melakukan apa yang mereka lakukan. Kan kadang ada orang yang kayak gitu. Oh jadi ada tuntutan ya? Iya ada tuntutan. Nah gue gak mau. Jadi gue ya feel free gue aja. Gue emang pengen ngontenin ini untuk diri gue sendiri. Dan gue pengen nyebarin itu gitu loh. Kalau pada baru gue itu. Jadi kalau misalkan dibilang aktif bersosial media, kayaknya enggak. Tapi gue lagi mencoba untuk aktif bersosial media. Karena gue ngeliat Instagram gue kok makin kayak berdebu ya. Gak ada kehidupan, gak diisi apa-apa gitu ya. Terus kayak gunanya apa gitu. Coba lu cek deh, jangan-jangan ada sarang laba-laba tuh. Coba kali ya. Saking lamanya tuh ya. Iya gitu. Tapi lu menyikapi sosmed sebagai apa? Sebagai galeri pribadi lu kah atau enggak? Menyikapi sosmed itu. Nah itu deh, kayaknya gue nggak tahu ini apakah pengaruh karena generasi Z itu juga atau enggak. Cuman gue tuh nggak, kalau kan kadang ada ya kak orang yang ibaratnya dia masukin foto di hari itu juga, misalkan lagi momennya itu dia masukin. Gue gak tahu, tapi gue adalah tipe orang yang gue mau masukin sesuatu di akun first gue akan selalu mikir orang ini gak ya. Akun first keceplosan dia punya second account. Ya tolong cut. Wajar lah, gue juga ada kok. Oh iya ya. Ya kita butuh second ya dalam hidup kita. Nah jadi kadang tuh kalau misalkan di first tuh mungkin karena takut juga ya kan, itu kan banyak keluarga dan lain-lain. Takutnya kalau misalkan kita masukin konten ini bisa jadi tidak diterima oleh mereka gitu. Jadi mungkin yang nggak sebagai galeri pribadi sih, emang kalau misalkan yang ngepost itu bener-bener kayak ya udah emang gue udah siap batiniah untuk diomongin apa-apa gitu. Lahir batin udah siap dah tuh ya. Iya, tapi gue pengen banget mengurangi itu. Nah kalau Kak Azmi sendiri gimana? Kalau gue sempet ditanya juga sih. Jadi ada waktu itu teman gue di kantor nanyain, lo gimana sih menyikapi sosmed lo itu, maksudnya kayak apakah dengan feed yang rapih banget, tau kan lo kayak kiri kanan putih terus tengahnya foto dia doang, sampai orang ada seniat itu kan, lo tau kan kayak gitu kan. Nah gue tuh pas gue ditanya kayak gitu, gue nggak menyikapi sosmed seperti itu. Kayak Instagram lah kita ngomong, gue tuh menyikapi sosmed sebagai galeri gue. Ketika misalnya gini, ketika galeri ini terlalu private, ya jangan lu publish di sosial media. Tapi maksudnya galeri ini adalah kayak ini momen gue ketika ngapain. Misalnya contoh kayak sekarang nih, gue upload ke Instagram gitu, ya gue upload karena ini mengingatkan momen gue yang entah berapa tahun kemudian gitu, ntar gue punya anak cucu gitu, cuy nih punya nih engkong dulu sama ini nih gitu kan ya. Kan maksudnya bisa gue soalnya berubah jadi bisa gue ceritain di momen-momen itu kan. Jadi ya itu gue menyikapi sosial media sebagai galeri gue untuk mengingatkan momen tertentu lah gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya tadi second account ya ada sih, cuma second account gue udah lupa akun. Gue mau bikin lu tau gak trigger gue kenapa bikin second account? Kenapa? Karena gue di follow coy. Oh alah. Jadi gue tiba-tiba ya ada kayak notif gitu kan, ya nama gitu.
Dia nge-follow gue, anjir. Jadi lu tau gak sih suka ada kayak di TikTok itu ketika orang di follow, terus isian Instastory-nya atau isi WhatsApp story-nya tuh kayak oh iya. itu gue di momen itu. Oh lagi di fase itu. Iya, akhirnya kayak gue nggak bisa nih merubah diri gue kayak gini kan. Udah gue bikin second account. Orang-orang yang dari first account gue follow-followin gitu. Oh sih. Tapi ngomongin soal sosial media kayak gitu ya. Ternyata ada tau, ini pun gue tahu dari, ya kalau lu bilang Gen Z. Cara gimana kita nge-stalk tanpa ketahuan kita nge-stalk. I know. Contoh dari Instastory gitu kan. I know. Tahu kan? I know that. Kita kasih tahu jangan. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak nih? Jadi kasih tahu aja. Kayak ya tipis aja, bukan ngelihat sih jatuh, ngintip ya. Iya. Set, oh gini. Iya. Kata gue ribet banget ya. Tapi itu biasanya kita lakukan loh Kak sebagai Gen Z. Tapi gue sempat melakukan itu. Oh iya. Ada orang yang gue lagi mau deketin lagi. Terus kayak ribet banget ya, kenapa gak ngeliat aja sih langsung gitu. Mungkin nih, oke, gue sebagai perwakilan Gen Z gue akan menjawab ya. Gimana? Kenapa kita melakukan itu? Terkadang tuh otak kita itu gini, kita tuh pengen tahu isinya apa. Kita tuh udah penasaran banget sebenarnya isinya apa. Cuman kita nggak mau dia tahu kalau misalkan kita tahu kita udah lihat gitu. That's why kenapa kita pakai ya yang kakak tadi bilang cara itu gitu loh. Jadi dia bikin ini gitu kan. Yang penting dia nggak tahu bahwa kita udah lihat itu gitu. Iya. Itu pembelaan gue sebagai generasi Z. Tapi gini maksud gue gak tahu ya, kayak sekarang tuh ada bahasanya crush apa? Oh crush ya, kayak doi. Iya gebetan lah ya. Gue kesannya jauh banget umur gue, tapi ya ada crush gitu. Tapi dia tuh sering nge-stalk. Gue nggak tahu ya anak-anak zaman sekarang. Dia punya crush, tapi dia nggak berani mengungkapkan. Benar. Padahal itu malah kayak titik awal untuk sakit hati gak sih? Kenapa tuh kayak gitu? Kayak maksud gue, lo nggak berani mengungkapkan, tapi lo kerjaan lo nge-stalk dia, terus iya sih. At the same time lo ngelihat misalnya dia sama pasangan yang lain gitu. Damn. Nah itu kan momen sakit hatinya kan. Iya sih sebenarnya. Kenapa nggak lo ungkapin langsung? Begini. Gimana? Kenapa ya? Kalau menurut gue mungkin terkadang ada perspektif orang-orang yang ibaratnya dia tuh nggak berani untuk mengungkapkan karena takutnya ditolak. Karena ditolak itu adalah sesuatu yang bikin kita ngedown kan. Parah. Kayak ya kan. Apalagi mungkin misalnya crushnya ini kayak jauh, misalkan kayak kakak kelas yang ibaratnya banyak yang suka, terus kayak gue siapa di antara kerumunan orang-orang itu gitu kan. Jadi mungkin ya cara terbaik untuk menghibur diri adalah nge-stalk, iya kan, kayak dia hari ini lagi ini, dia hari ini lagi itu. Tapi sebenarnya gue setuju sama lo Kak. Gue juga kadang mikir kenapa ya kita kok nggak berani gitu loh ngungkapin apa yang kita punya. Walaupun sebenarnya sakit sih kalau misalkan nanti akan ditolak. Iya gak sih? Iya sih kan? Tapi in the one time gue mikir kayak daripada kita gak ngomong sama sekali. Itu maksud gue kan? Daripada kita gak ngomong sama sekali, kita gak menyampaikan itu ke gebetan kita dan lain-lain, ya nanti kita nyesel juga gitu loh. Kayak kenapa ya waktu itu gue gak nyampein gitu. Padahal kan kalaupun lu ditolak ya memang sakit. Iya lagi. But at least lu tahu jawabannya kan. Benar. Jadi lu tahu kapan ketika saat itu oke, gue ngerem deh udah. Gue gak ngegas lagi, kan kata apa lagunya Juicy Luicy kan. Yes. Kenapa ku tancap gas? Kenapa ku tancap gas dan melaju. Terus visual gue kayak kita menuju flyover Bandung gitu. Bandung indah banget by the way. Lo tadi kan kita ngomongin sosmed ya. Yes. Lo ngejaga privasi banget gak di sosmed? Kalau tadi kan bukan tuntutan ya. Kalau yang kita omongin tadi kan menyikapi sosmed seperti apa, pada akhirnya kita harus nge-post apapun yang mau kita post gitu. Tapi lo ada filter sendiri gak? Kayak misal lo enggak, ini jangan deh. Ada filter privasi gak buat lo itu di sosmed? Kalau filter privasi sendiri, nah gue nih masih bingung. Boleh gak dari lo dulu Kak? Misalkan kayak gimana? Kayak ya maksudnya lo kalau gue pribadi ya, gue sosmed kayak tadi gue bilang lah, gue mengupload untuk keperluan beberapa tahun ke depan, gue mengingat momen ini gitu. Oh sih. Tapi ada kan maksudnya kayak gue ngejaga privasi gue juga gitu. Kayak misalnya gue lagi patah hati misalnya lagi patah hati, terus kayak kan ada ya orang-orang kayak
tiba-tiba nge-quotes nge-instastory quotes galau, kayak kata-kata yang mendayu-dayu gitu kan. Ada ada kan orang kayak gitu. Nah, gue itu adalah hal yang tidak bakal gue upload ke publish. Ya kalau misalnya gue udah mentok-mentok banget ya nyokap gue lah gitu. Gue uploadnya ke nyokap gue aja gitu kan. Kayak gitu. Ya nyokap gue juga kayak gini banget ya bocah-bocah sekarang. Kayak gitu. Kalau gue kalau misalnya ada privasi apa enggak, gue menyikapi privasinya sosmed gue itu kayak gitu. Terus sama satu lagi selain yang nggak bakal gue upload yang galau. Satu lagi yang gak bakal gue upload adalah tentang tentang yang kayak agama-agama gitulah. Kenapa gue gak bakal upload? Karena ini bakal panjang sih, tapi singkatnya kayak banyak perspektif kan tentang agama. Jalannya banyak banget lah. Dan ya lu tau lah orang-orang sekarang kan beda dikit lu musuh gitu kan. Iya kan? Nah itu yang gue malas. Bukannya gue malas soal nge-share agamanya, enggak. Gue mau lagi gitu, maksudnya kayak nge-share kayak gitu mau, tapi pandangan orang atau sikap orang setelahnya yang kayak itu nggak gitu, lu salah gitu kan. Itu yang gue males. Makanya gue better way nggak usah ke arah sana gitu. Gue upload yang happy aja. Nah kalau lu gimana itu? Nih gue mengambil kutipan lo yang terakhir. Gue nge-share yang happy aja. Gue sama kayak gitu. Kayak ibaratnya kalau misalkan gue sedih dan lainnya, kayaknya gue nggak akan nge-share itu ke sosial media. Kayak ya udahlah, kesedihan gue buat gue aja loh. Orang-orang nggak perlu tahu tentang itu gitu kan. Jadi mungkin kalau misalkan dibilang semuanya nggak di-share kan, karena ada lah ya orang-orang beberapa orang yang bukan oversharing juga sih, dia nge-share apapun yang terjadi dalam hidupnya dia gitu kan. Nah gue bukannya tidak mau itu, cuman ibaratnya kayaknya hal-hal yang ibaratnya menurut gue kayaknya ini nggak perlu di-share deh. Kayaknya cuman orang-orang di sekitar gue aja yang perlu tahu, cuman nggak perlu sosial media gue sampai tahu nih apa yang terjadi oleh Hanuna hari ini, besok Hanuna di mana dan lain-lain gitu kan. Jadi mungkin kalau misalkan dibilang memprivasi hidup gue, iya gue melakukan itu. Kayak ya memfilter lah apa yang bisa diposting dan apa yang tidak bisa diposting. Tetap gitu ada kan. Filter kan. Masih ada filter. Terus paling ya itu sih, gue cuman ya kalau ada yang lucu-lucu pasti gue share. Kalau misalnya ada yang berkaitan dengan yang membuat orang happy akan gue share gitu. Dan gue happy ya, gue akan share itu. Tapi misalkan menurut gue kayaknya gak perlu deh. Misalkan gue nge-share tentang kesedihan, itu gak perlu. Jadi ya udahlah, makan buat diri sendiri aja kesedihannya, gak perlu orang lain tahu kayak gitu. Kecuali gue tuh suka banget sama kayak isu sosial. Contoh isu sosial adalah kayak gue di transportasi, gue nemuin misalkan orang, ini agak cerita sedikit, tapi gue menemukan ada orang bapak-bapak yang ibaratnya dia masuk ke arah halte busway cewek. Tahu nggak kan kalau di Transjakarta tuh ada dua gitu loh, sectionnya, cewek dan cowok. Tapi sebenarnya menurut gue itu bukan hal yang sama. Ya, itu bukan hal yang salah. Karena kenapa? Karena bapak-bapak ini sebenarnya dia itu adalah salah masuk section. Dia harusnya di section yang gabungan kan. Ternyata dia di section cewek gitu kan. Tapi di saat itu emang kayak gimana ya? Kayak emang penuh aja di saat itu gitu. Iya, dia di saat itu emang penuh aja di situ dan dia nggak bisa gerak sama sekali dan dia bawa anak kecil. Makanya di situ orang-orang nih yang cewek-cewek biasalah ya, apalagi ibu-ibu bertenaga kuat di Transjakarta ngomel-ngomel lah, ngata-ngatain lah gitu kan. Gue baru kebayang. Iya kan, ngata-ngatain lah kayak bapak gimana sih gitu. Yang gue pikirkan ada anaknya kejepit gitu kan. Akhirnya waktu itu gue ngasih. Anaknya masih kecil banget. Anaknya masih kecil banget, cewek kak. Nah dan bapak-bapak itu kayaknya pedagang gitu loh. Jadi dia bawa barang dan dia bawa anaknya. Iya kan. Dan dia di section cewek. Dan waktu itu ya namanya juga ngelihat anak kecil ya, kita berdiri dong, yang merasa muda dan bertenaga. Pak ini aja anaknya suruh duduk. Dan lo tahu gue dimarah-marahin sama ibu-ibu kayak, mbak jangan dikasih mbak, jangan dikasih mbak, itu salah. Terus gue kayak, friend anjay, ini anak kecil yang gue kasih, bukan bapak-bapaknya. Walaupun situ bapak-bapaknya minta maaf banget sama gue, tapi hal-hal kayak gitu serius? Tuh iya, bapak-bapak tuh sampai kayak, Pak, Neng maaf ya Neng duduk aja. Gue bilang enggak usah pak, anaknya aja suruh duduk gitu kan. Karena kan anak kecil banget, di antara ribuan orang yang besar itu, dia akan terjepit lah ibaratnya. Kesian, duduk aja gitu ibaratnya. Nah kalau yang hal-hal kayak gitu biasanya gue akan nge-share itu ke sosial media. Kayak gue punya cerita kayak gini, ibaratnya gini, buat apa sebenarnya belum
gini ya, aduh tahu gue bingung lagi. Roaming. Gue langsung kayak bingung itu, ini kayaknya udah aus yang lihat Kasmi minum soalnya. Minum dulu aja nggak mau. Lu ya. Kalau gue menyikapi isu sosial atau ya isu-isu sosial gitu, kayak gue nggak tahu ya, dulu tuh kalau lu sempet tahu ada akun namanya Ketimbang Ngemis Jakarta. Oh gue belum tahu tuh. Jadi kayak mereka tuh isiannya ngepost kayak bapak yang udah bapak atau ibu atau kakek nenek yang udah usia remaja lagi, udah usia tua lah gitu ya. Terus dia tuh nggak ngemis tapi jualan kayak kerupuk, jualan kayak apapun lah, barang-barang kecil gitu. Nah di post tuh sama akun itu untuk kayak ini kalau misalnya ada rezeki atau lagi lewat beli boleh, ya gitu. Iya kayak gitu. Nah gue tuh ngeliat itu tuh ya itu salah satu isu sosial juga ya maksudnya. Nah itu gue selalu kayak aduh ini gue ya lumayan tersentuh juga sih gitu lah. Terus ada kalau kita tahu Ki yang di hari-hari yang di jembatan itu yang tukang serabi itu sempat masuk juga. Sampai datang siapa, Raffi Ahmad waktu itu ya? Sempat datang Raffi Ahmad. Wow. Jadi kayak itu udah nenek-nenek banget. Wow. Kayak kita kayak misalnya di dia tuh di tengah-tengah kayak orang-orang kayak dagang pakai gerobak apa segala macem. Si nenek itu tuh enggak, dia dagang serabi gitu kan. Duduknya pakai bangku jongkok biasa, terus kayak ngebakar pakai areng gitu. Lampu, dia pakai lampu, pakai apa namanya? Yang ini kayak obor kecil gitu enggak? Semprong, patroma kayak apa ya? Petromax. Ya kayak gitu-gitulah, lentera kayak gitulah bahasa iniannya, lentera kayak gitu. Kayak gue, ya Allah. Iya kan, kayak gitu. Nah itulah mungkin yang gue share ke sosial media, kayak walaupun ibaratnya nih kayak gue share ya, mungkin ada orang yang mengabaikan kayak udahlah lewatin aja, tapi mungkin ada aja orang-orang yang kayak Kazmi yang tadi oh iya gue tersentuh nih kayak gini-gini. Jadi sehingga ketika nanti someday dia di satu situasi yang sama, dia tahu gitu loh, oh kayaknya gue pernah ada nih ceritaan kayak gini, entah itu misalkan lewat dan lain-lain, tapi gue tahu apa yang harus gue lakukan, sikap yang harus gue ambil. Nah itulah, jadi biasanya kayak gitu sih kalau misalkan gue bersosial media. Jadi mungkin cuman isi sosialnya ya gue cerita apa yang gue alamin, dan menurut gue kayaknya itu salah deh gitu. Kayaknya lo harus buka mata lo lagi deh untuk melihat ini gitu. Lo mesti banyak perspektif lain deh. Benar kayak gitu. Tapi yang pasti adalah ketika isu sosial yang harus gue repost adalah benar, isu Palestina. Yes, bener banget. Itu harus banget kayak gue ini. Ternyata ya kalau misalnya kita menyelami lebih dalam lagi, isu Palestina itu bukan cuma soal isu agama dan lain-lain, bukan. Wah itu udah kemanusiaan. Iya coy, itu satu negara di genosa itu menurut gue udah. Itu gila banget, kayak wah kalau itu panjang sekali ya, tapi itu kayak sih. Penjaga neraka tuh. Penjaga neraka tuh udah geleng-geleng nih. Iya kayak dia nyambut siapa Israelnya? Siapa? Netanyahu. Come to me. Itu penjaga neraka tuh udah kayak ayo. Come on, join with us. Join with us. Aduh lucu banget. Aduh ya Allah. Tapi ngomongin sosial media, kita tidak lepas dengan hal-hal video-video lucu. Atau ya kita sering bikin kita kayak ya healing sejenak lah gitu ya. Kayak misalnya ngeliat video-video lucu atau ya bahkan menyedihkan atau bahkan yang gelap gitu kan. Kayak kita juga mau mereaksikan lah gitu. Mereaksikan. Bahasa gue berita banget kan. Banyakan di kantor berita nih, males nih. Kita akan reaction lah ya. Kayak beberapa video yang udah disiapin kayak udah. Oke. Ada berapa kini denger ternyata ada 30. Oh. Ada 3, oke. Oke, kita masuk ke reaction video Indonesia. Yes. Bapak ngomel-ngomel ke pengendara mobil. Oke. Bapak-bapak ngomel ke pengendara mobil. Oke. Ini sering terjadi sih. Oke, kita lihat dulu ya. Agak sinian Ki layarnya. Kelihatan gak non? Nah. Kejepit. Apa ya? Dia ya kejepit ternyata tangannya. Coba. Kok gue ngeliat mukanya doang lucu banget lagi. Dia udah marah-marah banget lagi. Ternyata ke tangannya kejepit. Aduh, lucu banget.
Ya dia sebenarnya dia udah marah-marah banget kayak pas saya udah bayar parkir ibu-ibu gitu kan. Si bapak-bapak ternyata kejepit tangannya. Dia ternyata kesakitan bukan butuh duit sebenarnya. Tapi aduh ya Allah lucu banget. Astagfirullahaladzim. Tapi momen kayak ditagih parkir sampai diomelin gitu ada gak sih? Gue sampai saat ini alhamdulillah gak pernah ya. Untungnya gue gak pernah. Cuman kadang orang apa yang kayak kalau kita kan manggil Pak Ogah ya. Pak Ogah. Iya Pak Ogah. Kadang kalau mereka gak dikasih tuh kadang suka dibaretin juga gitu loh. Serius? Iya gue pernah banget. Jadi karena emang gak punya duit dan lain-lain, gue udah pada kayak maaf ya Pak gitu. Terus tiba-tiba ada baretan lurus gitu loh. Jadi dia ngebaretin gitu. Kan kitanya gak sadar juga gitu. Iya. Jadi tapi kalau misalkan dimarah-marahin gak ini parkir, untungnya enggak ya. Tadi kejepit sih itu. Itu kayaknya dia lebih sakit. Bukan lagi butuh duit, itu sakit. Saya butuh dilepaskan Terus lu tangannya. kasih ekspresi mukanya. Iya dia udah kayak wah. Kalau yang video yang lainnya tuh kayak ini, kayak tolong kaki saya kejepit. Oh iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, lucu banget dah. Aduh. Kita langsung masuk video selanjutnya kali ya. Lucu banget. Oke. Video pertama udah pecah banget. Oke. Beban ya Ki, video kedua harus lucu. Nggak bisa nih, semakin Ekspektasinya udah tinggi banget ini. semakin ke belakang harus semakin lucu soalnya. Ayo lo Ki. Agak sinin layarnya. Nah, ya di mute aja dulu. Oke, yang kedua. Sabar. Nah, Kita harus berhati-hati kalau pohon bayur ini sudah ditebang. Dikarenakan jika kita tidak menjaga jarak dengan aman, nanti kami akan tertimpa pohon yang cukup berat. Karena satu pohon ini beratnya bisa mencapai 50 kilo lebih. Bahkan sampai Kameramennya 200 sampai kilo. jatuh ya. Sangat berdedikasi pada profesi ya. aduh ya Allah. Kita harus berhati-hati Terus dia kalau jatuh. pohon bayur ini sudah ditebang. Dikarenakan Dia ketawa lagi. Aduh. Tapi ada bagusnya si reportasenya tuh nggak ketawa karena kalau gue di situ gue akan ketawa sekenceng-kencengnya. Semua dia masih berprofesi kayak masih menjelaskan apa yang terjadi di belakangnya. Aduh ya Allah. Padahal bapak-bapak di sana udah ketawa kayak temennya jatuh tuh belakang. Neng jatuh. Neng jatuh dulu Neng. Ini di mana sih Ki? Video di mana sih Ki? Lagi apaan? Lagi ngejar apaan? Dia lagi ngirim. Kayaknya lagi nabangin pohon deh. Oh, penebangan pohon. Itu apa? Media apa? TV One? Gak ada nih. Bukan. TikTok gitu. Tapi ngomongin soal ini Lucu banget. Tapi memang hal-hal terjadi kayak liputan kayak tadi tuh kameramen jatuh itu sering banget. Kayak lu baru-baru ini ngeliat gak yang si Abel Insani apa siapa yang reportase Iya, Kompas. gue lihat. Reporter Kompas ya. Itu udah hal, maksudnya Udah hal yang wajar ya hal Kak? wajar. Maksudnya kayak gitu kan gue kebetulan terjun di bidang yang Iya. sama juga di TV juga gitu. Hal-hal kayak gitu udah biasa banget gitu. Maksudnya kayak tiba-tiba audio bocor lah gitu. Terus kayak tiba-tiba audio bocor pas reporternya ngeluh. Saya Abel Insani. Lu enak di studio gue udah Gila ya gitu kan. Iya, iya. Gila ya. Gue harus mengekspektasikan apa yang kalian punya. Hah gitu. Hafal banget. Karena itu terngiang-ngiang Abel Insani lo lucu banget sih sumpah. Keren Abel Insani keren. Kalau yang kemarin yang baru-baru juga kayak tuh demo apa sih yang kemarin yang DPR tuh? Oh bukan demo DP. Ini Apa tuh? peringatan darurat. Oh iya. Reporter CNN yang cowok. Loh gue mah ganteng. Nah, oh iya. Ya gue tahu Kak. Insya Allah banget. Lucu banget. Gue ngebayangin di kepala gue tuh kayak lu tau gak bapaknya Ayu Ting Ting, Ayah Ojak. Oh iya anak gue sih Anak saya mah cantik. Terusnya dilanjutin lah gue mah ganteng gitu. Aduh lucu banget. Aduh Ayah Rojak. Hal-hal kayak gitu tuh di internet selalu ada aja ya. Iya benar. Dan gue tuh suka deh ngelihat ada di TikTok kan ada tuh yang kayak dia rekapan core gitu loh, yang wartawan. Reporter Itu core. tuh lucu-lucu banget. Ada yang ibaratnya dia lagi di hutan, dia lagi ini kayak ngasih tahu tentang kayak orang utan di suku apa. Terus kayak gue lupa deh. Terus si reportase yang di kantornya itu udah kayak oke, saya persilakan kepada ini. Terus dia Bayu Wuk. Iya Bayu Wuk. Itu gue lagi tugas Nuna. Itu Gue di studio.
Itu lagi hari raya kan. Iya. Gue di studionya Nun, di control roomnya. Jadi nih buat yang nggak tahu. Jadi kecil banget. Dunia ini kecil banget. Itu Kak gitu gue ketawa sengakak-kakaknya. Gue di control room itu, di control room kita pas si Bayunya kan pas sudah di tag gambarnya kan udah. Wuk itu di studio tuh. Ya gitu tuh. Oh kakak ada di situ, itu lucu banget lagi. Semua itu paling gue inget. Wuk. Sedangkan udah mulai. Lucu banget Itu ya kayak makanya dia sempat setelah itu ada sebutan khusus buat dia. Bayu Wuk. Oh astaga. Sumpah gue ngerasa dunia ini kecil banget kan. Parah. Dan itu sekarang si Bayunya udah jadi, kan tadinya reporter, sekarang dia udah jadi presenter di iNews Pagi. Dia ya. Keren. Kalau di iNews Pagi gue suka lihat dia tuh emang orangnya the best sih kalau buat menyampaikan ininya keren sih. Wow keren. Kayak gitu. Keren. Jadi kalau bilang tadi, gue pikir yang penyampaian orang hutan yang di mana gitu. Iya gue lupa orang hutan apa ya. Itu lagi di ini apa kayak Ragunan gitu. Gue lupa di Taman Safari apa Ragunan gitu. Gue kira kayak di pedalaman Bukan. gitu. Kayak di tempat wisata. Jadi itu tuh reportase tentang kayak liburan kemana nih di hari Lebaran gitu. Kayak gitu. Lanjut lagi, ada lagi Ki. Ada satu lagi. Oke, satu terakhir ya ini. Agak serius dikit. Oke. Jadi sekarang kan beredar apa namanya, berita-berita yang guru-guru sering dilaporin ke polisi. Oh iya. Oh, Nah, iya. ini ada satirnya lah. Oke. Oh iya, banyak guru yang dipenjarakan juga. Iya. Coba Ki. Ya ini satir buat mereka yang gampang. Oh nggak kira gitu ya. Udah. Dikit banget. Udah ini aja. Jadi jangan sekarang gurunya udah gak peduli, takut. Iya, jadi kayak gue daripada diminta berapa dendanya 50 juta apa kemarin Iya katanya lagi. dimintain segitu ya. Bener. Gaji Tapi guru gak seberapa ya. banget Kak, dan itu banyak banget kan sekarang. Ada yang di penjara cuman gara-gara gurunya Nyubit apa? Ada juga yang nyeples pakai nyubit. penggaris doang. Oh iya. Terus itu yang laporin. Wah parah-parah sih sekarang. Ada yang ngomelin anaknya nih si guru ini, terus si orang tua muridnya itu kayak nyiram pakai air keras ke ini gurunya. Parah ya? Wih parah banget ya. Kalau menurut gue. Jadi kayak ya kalau yang kayak gitu-gitu sih pernah gue juga ngelihat kayak di apa yang core kayak gitu lah, kompilasi kayak guru core gitu. Beberapa hari yang lalu di TikTok yang kayak gitu. Maksudnya udah nggak ada yang peduli ya udah lu mau main gaple, mau main remi, mau ngapain silahkan dah. Ya daripada kata gurunya ya daripada gue. Iya daripada karena apa-apa tuh sekarang dikit-dikit lapor, Iya, dikit-dikit lapor. dikit-dikit amplop coklat. Ya itu. Capek juga ya. Gue juga maksudnya merasakan deh. Maksudnya kakak gue juga kan guru ya. Ya gimana ya, maksudnya kayak gitu juga. Maksudnya gaji guru gak seberapa gitu. Terus dengan tanggung jawabnya besar. Betul. Gitu kan. Makanya gue gak untuk sekarang gue gak setuju dengan bukan stigma, dengan tagline guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Iya. Gue gak ini. Maksudnya guru tuh menciptakan atau mencetak beberapa orang yang sekarang jadi menteri, jadi benar banget presiden gitu. Itu di awalnya jadi dari guru juga, makanya gue sekarang tuh kayak guru adalah pahlawan dengan jasa, bukan tanpa tanda jasa ya menurut gue gitu. Dengan kejadian-kejadian sekarang kayak ya gue nggak tahu lah siapa yang salah, entah anaknya, entah orang tua muridnya juga gitu. Orang tua muridnya terlalu lebay, anaknya terlalu cengeng apa gimana, gue nggak tahu sih. Tapi yang terjadi sekarang cukup miris ya. Iya banget. Dan gue ngelihatnya kayak oh my god, kayaknya dulu kalau di zaman gue kayak hal biasa deh diomelin guru dan lain-lain. Karena setelah itu ya kita nih misalkan sebagai murid itu kayak oh iya gue tahu gue salah di sini, walaupun ya sedih lah, ada kecewanya, marah mungkin iya, cuman ya udah itu karena gue salah gitu loh. Dan namanya juga kita kita berpendidikan ya pasti ada salahnya kan. Betul. Nah cara menegurnya ya dari guru-guru ini gitu kan. Tapi ya itu sekarang banyak hal yang nggak bisa ditegor, apa-apa dikasusin apa-apa itu, jadi semua orang jadinya jadi terbatas gitu loh. Semua melakukan apapun. Iya, semua orang jadi sedih kayak Agus tuh.